Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ke pembelajaran statistika berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang pemusatan data. Pemusatan data sebenarnya ada 3, yaitu mean atau rata-rata, median, dan modus. Tapi pada pertemuan kali ini kita cukup bicara tentang mean atau rata-rata. Sebelum mulai belajar, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini atau kalian adalah kalian dapat menentukan rata-rata atau mean dari suatu data. Kemudian kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata. Lanjut. Apa itu rata-rata? Ya. Atau bagaimana menentukan rata-rata dari suatu data? Jadi cara menentukannya adalah menjumlahkan semua bilangan pada data. Ya, jika datanya ada 5, ya, jadi jumlahkanlah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 dibagi dengan banyaknya data tadi ada berapa? 5. Ya. Secara umum, jadi jika banyaknya datanya ada sampai Xn, maka rata-rata adalah X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X yang terakhir dibagi banyaknya data tersebut. Oke. Perhatikan rumus ini bisa dibolak-balik ya. Rata-rata jumlah nilai seluruh data per banyaknya data. Kalau sekarang yang ditanya, misalnya jumlah nilai seluruh data berarti rata-rata dikali banyaknya data. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat di contoh-contoh soalnya. Kita lanjutkan. Ya, mulai dengan contoh yang pertama. Ini adalah curah hujan di Sragen, Jawa Tengah pada tahun 2014. Selama setahun, dari Januari sampai Desember, kalian diminta menentukan rata-ratanya curah hujan tersebut. Sudah pasti banyaknya data dari Januari sampai Desember pasti ada berapa? Ada 12. Kemudian masukkanlah curah hujan setiap bulannya. Mulai dari 207,11 ditambah 188,11 ditambah 251,79 sampai bulan Desember yaitu 271,26 yang jika dijumlahkan ternyata jumlahnya adalah 1.724,57. Bagilah 12. Sehingga setelah dihitung dapatnya adalah 143,71. Jadi rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen pada tahun 2014 adalah 143,71 mm. Oke, lanjut lagi. Ya, ini tentukan rata-rata dari itu dia. Ya. Sekarang kita coba jawab. Dari datanya adalah 40, 50, dan seterusnya. Berarti, A dulu ya. Pakai rata-rata seperti ini ya. Sehingga kita jumlahkan saja 40, tambah 50, tambah 55, tambah 60, tambah 8, tambah 37, tambah 50, bagikan dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bagikan dengan 7 banyaknya data. Jumlahkanlah 40 tambah 50 dan seterusnya tambah 55. Ternyata hasilnya adalah, kalian coba hitung. Kalau salah, kalian rubah sendiri ya. 300 dibagi 7 pasti tidak bulat ya. Ternyata hasilnya 42,8
6. Ada kan? Kemudian kita lanjutkan ke yang B. Yang B sekarang datanya dengan diagram batang. Kemarin sudah mempelajari cara membaca data. Ya. Ini adalah jumlah pengunjung di suatu klinik gigi. Dari hari pertama sampai hari ke-7. Kalian diminta menghitung rata-rata pengunjungnya. Berarti rata-ratanya hari pertama 12, hari kedua 16, hari ketiga tidak ada pasiennya. Kemudian hari keempat 8, 31, 28, dan 17 ya. Walaupun hari ketiga tidak ada orang, harinya tetap berapa? Jangan jadi 6 ya, harinya juga tetap 7 karena rata-rata tiap hari ini ditanya. Jadi jumlahkanlah, ternyata setelah dijumlah 12 tambah 16 tambah 8 tambah 31 tambah 28 tambah 17, hasilnya adalah 112 dibagi 7. Ternyata dapatlah 16 pengunjung ya. 16 pengunjung. Ya. Oke. Mudah ya. Bersihkan dulu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ini masih setipe. Banyak pengunjung pasien Poliklinik Bina Sehat. Berapa rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Ya, kita mulai lagi. Berarti mudah. Rata-ratanya pasti 18 tambah 20 tambah 19 tambah 23 tambah 21 tambah 17 tambah 15 bagikan dengan berapa hari? Juga 7 hari. Ya. Ternyata kalau dijumlah nilainya adalah 133 dibagi 7. Dan hasilnya adalah 19 pasien. Jadi rata-rata setiap pasien yang datang adalah 19 orang. Udah ya? Kita lanjut ya. Ke slide berikutnya. Ini agak beda sedikit. Coba kalian pahamin. Nih, berikan tabel nilai siswa kelas 8E. Ini maknanya apa nih? Nilai 5, frekuensi 3. Nilai 6, frekuensi 8. Ini artinya yang mendapat nilai 5 itu ada 3 siswa. Ya. Yang mendapat nilai 9 ada berapa siswa? Ada 6 siswa. Yang dapat 10 ada juga ternyata yang dapat 10 ada 2 siswa. Yang ditanyakan tapi berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas nilai rata-rata. Berarti kita juga harus mencari nilai rata-ratanya dulu. Ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah, nah ini kita coba dulu kali. Nilai 5-nya ada 3 siswa, berarti jumlahnya 15. Nilai 6 ada 8, berarti ada si A, si B, si C, si D sampai 6 anak dapat 8. Berarti kalau dijumlah nilainya 48. 7 kali 10, 70. 8 kali 11, 88. Ini berapa?
54, ini 20. Sehingga rata-ratanya adalah 15 tambah 48 tambah 70 tambah 88 tambah 54 tambah 20 per, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bukan 6, tapi per 3 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 tambah 6 dan ditambah 2. Hitunglah kalian. Berapa itu semua? 15. Ditambah 48. Ditambah 70. Ditambah 88. Ditambah 54. Tambah 20. Berapa? Coba dihitung. 15 ditambah 48 tambah 70 tambah 88 tambah 54 tambah 20 sama dengan jumlahnya ternyata berapa? 295 dibagi 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 2. Berapa? 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 40. Sehingga berapa nilai rata-ratanya? 295 dibagi 40. Nilainya adalah berapa? 7,375. Nah, ini baru nilai rata-ratanya. Pada yang ditanya berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Jadi nilai yang di atas 7,375 itu ada nilai berapa? Tentunya nilai 8, 9, dan 10. Jadi siswa yang dapat nilai di atas 7,375 sebanyak berapa siswa? 11 siswa ditambah 6 siswa ditambah 2 siswa, yaitu ada 19 siswa. Ya. Ini dapat nilai 8 ada 11, terus nilai 9 ada 6, dapat nilai 10 ada 2. Jadi semuanya ada 19 siswa. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya. Mulai dengan soal literasi atau bacaan. Nah, coba kalian simak dulu. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 siswa, di PTS kemarin misalnya ada 11 siswa yang telat, tidak ikut, jadi ikut susulan. Ternyata rata-ratanya adalah 7,2. Kalau 11 orang siswa itu ikut semua ya, ternyata nilai ulangan awalnya tidak diikutkan karena dia ngaku sendiri, gentle ya.
mengaku kalau dia mendapatkan jawaban dari hasil mencontek. Sehingga nilai rata-ratanya berubah menjadi berapa? Menjadi 10. Berapakah nilai ulangan Romi itu? Jadi di saat Romi belum mengaku kalau dia nyontek, berarti kita mulai dengan rata-rata 11 siswa dulu ya. Rata-rata 11 siswa ya. Jumlah nilai 11 siswa dibagi tentunya 11 ya. Rata-ratanya 7,2. Kemudian jumlah nilai 11 siswa dibagi 11. Sehingga jumlah nilai 11 siswanya adalah 7,2 kali 11 atau 79,2. Kita tidak perlu tahu berapa nilai si A, si B, si C, sampai si Romi. Ya, yang penting semuanya jumlahnya 79,2. Oke. Kemudian Rominya ngaku kalau dia nyontek. Jadi rata-ratanya berubah jadi 7. Berarti siswanya tinggal 10 kan? Ya. Ini rata-rata 11 siswa. Sekarang rata-rata 10 siswa. Tulis ya, rata-rata 10 siswa. Berarti pasti jumlah nilai 11 siswanya dikurangi nilainya Romi ya. Jumlah nilai 11 siswa dikurangi nilai Romi. Nilai Rominya misalnya kita ambil X Romi ya. Nah, sekarang siswanya tinggal berapa? Tinggal 10. Di sini 7 sama dengan jumlah nilai 11 siswa tadi berapa? 79,2 kurangi nilai Romi per 10. Ini enggak cukup jadi butuh di sini ya. 70 sama dengan 79,2 dikurang nilainya Romi. Sehingga nilainya Romi adalah 79,2 kurang 70. Tinggal 9,2. Ya, jadi nilai Romi adalah 9,2. Ya. Paham enggak? Ibu ulangin lagi ya. Nih ya, rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 siswa itu 7,2. Kita kan tahu kan rumus rata-rata adalah jumlah siswa dibagi banyaknya siswa. Karena siswanya ada 11, dan ini diketahui 7,2, yang masuk kanan. 7,2 sama dengan jumlah nilai 11 siswa dibagi 11. Sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah nilai 11 siswa. Ya, tidak perlu satu persatu nilainya kita tahu, yang penting jumlah nilai 11 siswanya adalah 7,2 kali 11. Hasilnya 79,2. Kemudian Rominya ngaku kalau dia
nyontek. Jadi tidak dihitung sama gurunya. Rata-ratanya berubah menjadi 7. Dan siswanya juga otomatis, kalau ini tidak diikutkan berarti jadi 10. Jadi rata-rata 10 siswa. Sebenarnya jumlah nilai 10 siswa harusnya ya. Tapi kan jumlah nilai 10 siswa itu sama aja dengan jumlah nilai 11 siswa yang diketahui ini tadi dikurangi nilai ROMI tersebut yang mau ditanyakan atau yang mau dicari. Dibagi 10 siswa. Masukkanlah rata-rata 10 siswa tadi diketahui ternyata berubah karena keluar ROMI-nya tadi rata-ratanya otomatis berubah juga. Rata-rata 10 siswanya sekarang 7. Jumlah nilai 11 siswa tadi 79,2. Dikurangi nilai ROMI dibagi 10. Sehingga pasti kita bisa mencari nilainya ROMI. Kita kerjakan dulu ini, 70 sama dengan 79,2 kurang nilai ROMI. Sehingga nilai ROMI adalah 79,2 dikurangi 70, yaitu 9,2. Ya. Oke. Nah, kita cukupi dulu pertemuan kita untuk pembahasan pemusatan data tentang rata-rata. Pertemuan berikutnya kita akan belajar yang namanya median dan modus. Jangan lupa kerjakan tugasnya hari ini ya. Jadi tugasnya lihatlah di bagian tugas nantinya. Ibu cukupin dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, kalau masih belum mengerti ditonton lagi atau carilah informasi dari sumber-sumber yang lain. Sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.